Perbedaan prinsip hidup dan pola pikir sering sekali menjadi faktor utama keributan di dalam hubungan. Perpisahan seakan-akan menjadi jalan keluar terbaik untuk mereka yang berpasangan. Namun, apa artinya perpisahan jika kondisi satu sama lain sebenarnya masih menyimpan perasaan yang sama? Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang diberi ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan yang ada saat ini. Dan tema kita hari ini akan mengupas lebih dalam tentang Gading Martin dan Gisela Anastasia hanya di Sudut Pandang. Gading Martin dan Gisela Anastasia sudah tidak berstatus suami istri. Namun hubungan pertemanan mereka masih terus berjalan hingga sekarang. Salah satunya terlihat pada momen terbaru saat mereka bermain games di lapangan. Dalam sebuah pertandingan persahabatan bola basket bertema Media Clash di Jakarta Utara ini, Gading Martin berada di bawah bendera Kui Entertainment bertanding dengan tim Raffi Ahmad di bawah bendera Rans Entertainment. Tanpa disangka, Giselle yang muncul menjadi salah satu pemain di tim Raffi Ahmad membuat Gading Martin terkejut dan terperangah. Giselle pun menghampiri Gading Martin dengan ekspresi gembira. Secara spontan, Gading hampir memeluk Giselle, namun setelah sang mantan mulai menyentuhnya, Giselle memilih untuk menjauh dengan ekspresi tetap tertawa. Selama bertanding, banyak momen-momen Gading Martin yang mengungkapkan kepeduliannya terhadap Giselle sehingga mengundang jeritan histeris dari penonton maupun rekan artis lainnya. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, melihat dari gerak-gerik mereka berdua ya di pertandingan itu dan banyak momen-momen sih di luar pertandingan itu juga ya yang bikin netizen tuh gemes gitu. Gemes gitu sama mereka berdua gitu. Nah, menurut lo apakah keduanya masih menyimpan sangat yang masih sama? lah, sangat masih lah satu sama lain. Masih sama-sama punya perasaan, masih sama-sama suka. Oke, masih punya perasaan yang sama, masih sama-sama suka, tapi kalau keinginan gimana? Keinginan untuk bersama. Iya. Satu sama lain sih menurutku masih. Hmm. Tinggal nanti momentum. Gitu. Momentumnya apa gitu. Oke. Biasalah kalau orang sama-sama masih punya, kalau masih sama-sama suka, atau orang yang sama-sama suka, kecenderungannya sama-sama nunggu. Oh gitu ya, nunggu Siapa ya. yang mau mulai? Nunggu siapa yang ngegas duluan. Sebelumnya mereka bercerai ini kan, berarti masih dalam, ya buktinya sampai sekarang masih punya perasaan yang sama kan. Nah, permasalahan apa sih yang sebenarnya bikin mereka bercerai kemarin? Oh iya, tidak semua orang bercerai itu karena tidak punya perasaan lagi, tidak semua. Perceraian itu identik terjadi ya karena beda pola hidup, beda pola pikir. Dan ketika beda pola hidup dan pola pikir tuh kebanyakan susah untuk bekerja sama. Malah masing-masing ingin diikutin. Nah itulah yang akhirnya merasa tidak ketemu kan karena beda pola pikir, beda pola hidup. Diusahakan semaksimal mungkin biar bisa ketemu satu sama lain kan. Akhirnya tetap nggak ketemu. Ya pada akhirnya seakan-akan perpisahan itu ya jalan keluarnya. Gitu. Nah, cuma kerennya mereka
nggak heboh, nggak ribut, nggak saling Menjelekan satu sama jelekan lain sama gitu ya. satu sama lain. Itu patut dicontoh kan, karena mayoritas orang berpisah itu kebanyakan yang kadang kita dengar, kita lihat itu kan pada akhirnya kayak nggak ada baiknya satu sama lain kan. Padahal dulu pernah suka Nah gitu. iya, nah mereka menyikapi itu semua walaupun masih punya rasa ya menurutku satu Iya. sama lain, ya menyikapi itu semua dengan persahabatan, dengan bertemu ngobrol gitu, tidak dengan permusuhan. Nah, Gading Martin nih gimana sih orangnya? Gading Martin orangnya, Gading Martin itu ini pribadi yang pertama selalu terlihat kayak apa namanya tuh, bercandaan. Oh, kayak nggak pernah serius gitu Ya, ya, bercandaan terus. orangnya. Terus sesuka apapun dia ya begitu aja dia ekspresinya. Enggak, bukan tipe orang yang suka mendramatisir sesuatu gitu. Datar. Iya, iya. Ya senang ya dia begitu. Dalam keadaan susah pun dia begitu. Sedih pun ya seperti itu. Maka orang sangat sulit mencari celahnya dia tuh. Karena begitu aja. Flat aja. Tapi serius. Tapi bertanggung jawab. Cuman tidak ekspresif aja gitu Ya ya. tidak. Terus dia bukan tipe orang yang kalaupun ngerayu-rayu bercandaan, jadi kelihatannya tuh ya bercanda. Gak romantis gitu. Ya romantis, tapi romantisnya tuh romantis candaan gitu. Oh, iya, iya, iya. Orangnya tuh ini iseng. Apalagi dengan yang dia suka. Nah, sedangkan Gisel ya orangnya kayak anak kecil, senang dengan momentum-momentum gitu. Kayak misalkan romantis banget, kayak misalkan ulang tahun, harus gimana menghadapi ulang tahun pasangan. Misalkan ulang tahun pernikahan, harus gimana menghadapinya. Orangnya begitu. Banyak momen spesial. Nah, iya. Terus kalau ngobrol, kalau Gisel itu kan kalau bertanya sesuatu itu mesti dijelasin ya, ini. Semangat kalau misalkan bertanya atau bercerita. Nah kalau Gading tuh ya ntar ya gampang lah itu. Begitu doang. Tapi itu karakter gitu, maksudnya itulah lagi-lagi yang harus kita pahami itu bahwa karakter itu bukan sebuah kejelekan. Itu justru ciri khas seseorang, warna seseorang. Nah, cuma itulah tadi kita sering berharap bahwa kita sering berharap bahwa pasangan kita tuh sama kayak karakter kita. Nah, gimana tuh biar nyambung ya? Yang satu kan kalau seneng dijelasin. Sedangkan yang satu lagi kalau ngomong iya, enggak. Ya sama-sama mengalah. Mengalah dalam artian sesekali misalkan yang suka bertanya, suka ngobrol itu menerima keadaan yang flat aja. Sesekali yang flat aja kayak Gading itu ya ketika diminta bercerita atau ngobrol bercerita gitu. Jadi tukaran aja, saling melengkapi aja harusnya. Ini biasanya pengen pasangannya kayak aku juga gitu. Nah ya itu orang tuh ya. menganggap jodoh tuh sama gitu. Ciri-ciri kita berjodoh tuh sama-sama bisa sama-sama suka nonton, sama-sama suka baca buku,
sama-sama suka makan, sama-sama suka masak, sama-sama suka jalan. Padahal Justru yang indahnya tuh ketika karakter tuh berbeda. Gitu. Coba kalau sama-sama pendiam, berarti kan nggak ada obrolan. Coba sama-sama tukang ngomong, ngoceh terus tiap hari, monoton kan. Jadi terjadinya ketidakmonotonan itu justru karena berbeda. Yang suka baca buku, kalau baca buku, misalkan ada yang si cowoknya suka baca buku, si ceweknya suka nonton. Nah, ketika cowoknya bosan baca buku, ya nonton. Nah, ketika ceweknya yang bosan nonton, ya baca buku. Jadi justru berbeda tuh. bisa jadi saling belajar gitu ya. Ya, Maksudnya saling tukeran. saling melengkapi ya. Terjadinya transaksi itu kan karena berbeda. Terjadinya kerjasama itu kan berbeda. Coba kalau misalkan di sepak bola itu penyerang semua. Nggak akan ada kerjasama. Terjadinya kerjasama, kita ibaratkan aja rumah tangga itu sebuah sepak bola. Coba bayangkan kalau semua yang main bola itu 11 orang tuh, coba bayangkan kalau kiper semua. Coba bayangkan kalau back semua. Coba bayangkan kalau penyerang semua. Nggak akan ada kerjasama, pasti ngotot-ngototan. Nah, kerjasamanya sebuah sepak bola itu karena ada penyerang, karena ada gelandang sayap, gelandang tengah, ada back, ada kiper, ada kapten. Berbeda posisi, maka bisa terjadi kerjasama. Nah, begitu pun suami istri. Terus di dalam mengaplikasikan perasaan tuh jangan berhayal gitu. Nah, rata-rata orang tuh kalau udah punya perasaan tuh berhayal. Contoh. Pingin lah ya kalau pacarku tuh misalnya metik bunga buat gue, nah gitu. Kebetulan yang dihayalin nggak suka metik bunga, marah kan gitu. Pingin lah ya aku cewekku tuh ya. Misalkan ketika aku bangun tidur, istriku tuh bikinin kopi sambil nyium kening. Padahal istrinya bikin kopi aja, udah habis itu udah. Nah, hayalan-hayalan itulah yang membuat kita berantem tuh. Apa sih yang bikin orang berpasangan tuh banyak menghayal daripada praktek dan ya apa ya? Ya ini realitanya gitu. Ya karena kita terdoktrin dari kecil bahwa kisah cinta itu apa gitu. Nah, menyeberangi lautan demi seorang kekasih. Nah, kita terdoktrin oleh gitu. Kan itu di film. Melakukan ini demi kamu. Nah, iya. Jadi sehingga tidak melihat apa ya substansinya, tujuannya. Misalkan lebih senang dengan kelemah lembutan dalam berbicara, tapi bohong tujuannya. Daripada ngomongnya tuh belak-belakan, tapi tujuannya benar. Jadi sayang gitu. Nah, aku aja nggak bisa ngomong begitu. Nanti kalau kita udah menikah gini-gini, padahal bohong. Oh, janji. Iya, lebih senang dengan bahasa-bahasa lemah lembut begitu daripada gimana kita ya pokoknya nikah, tenang aja. Nah, kalau ngomongnya kayak gitu dibilang nggak serius. Ya. Tapi kalau misalnya ngomongnya serius sambil dipegang tangan menatap bulan kan. Habis itu ada hujan-hujan rintik, ditambah serigala mengaum kan. Kayaknya drama. Bener nggak? Paham nggak sih? Habis itu dibisikin ke telinga, ngucapin I love you, mending nggak tuh, Li?
Kalau tuli nggak kedengaran. Nah gitu-gitu. Ini sama-sama geli kalau bahas bagian ini. Menurut orang kan romantis itu dikasih bunga, dikasih surprise, momen-momen, tanggal-tanggal spesial gitu kan, merayakan gitu, berdua-duaan gitu kemana. Nah menurut romantis menurut lo tuh gimana? Romantis menurutku adalah kepedulian yang benar-benar. Ketika aku peduli dengan benar-benar terhadap seseorang itu, ya itulah romantis. Karena kalau cuma beliin bunga kan bisa dibuat-buat. Kalau cuma ngajak makan kan nggak ada duit, ngutang. Kalau romantis cuma itu. Tapi bagiku romantis itu adalah kepedulian yang benar-benar. Nah menurut lo nih, kalau yang ngasih bunga, mengucapkan aku padamu, bulan bintang gitu, I love you tiap pagi, malam, sore. Lihat pada saat berantamnya kan, lebih ekstrim. Contohnya kasusnya Lesti Bilar. Dari semenjak mereka pacaran sampai menikah, tidak terlepaskan pegangan tangan. Sekarang lihat. Karena kita terdoktrin. Misalkan lagi sendiri teringat pacar. Yang dipikirin tuh bukan gimana ya ke depannya kita ini. Aku sama dia tuh ya. Kalau bisa dipermudahkan untuk menikah. Yang dipikirkan ketika jauh. Andai kata dia membawa. Ada di sampingku, Nah, gitu-gitu nah. Pasti akan terasa lebih indah Malam ini. Gitu. Kalau orang pacaran gitu kan, pegangan tangan gitu kan di depan orang, menunjukkan kemesraan gitu. Nah, menurut lo tuh Kalau melihatnya enak, berarti dia benar-benar pegangan tangan tuh dari hati. Nggak risih kita ngelihatnya. Oke. Tapi kalau kita jadi risih, malah kayak enak tuh, itu bohong gitu. Itu bohong. Bohongnya tuh maksudnya arahnya kemana gitu kalau pas? Ya paling karena PDKT aja. Atau karena lagi salah. Jadi pegang tangan biar Menunjukkan damai. Menunjukkan kesungguhan ya. Iya. Kita ini tidak dipentingkan niat gitu. Lebih mementingkan apa yang tampak. Iya. Nah, kayak Gading tuh penyayang orangnya, sangat amat penyayang. Gading. Sangat amat penyayang, sangat amat peduli. Tapi terlihat cuek. Oh, disitulah akhirnya ada miss. Yang dianggap tuh Gisela nganggep cuek, padahal sesungguhnya misalnya Gisela lagi sakit umpama kena flu. Jadi biasa aja. Ya berobat gitu. Tapi dia kepikiran, nggak konsen, nggak fokus dengan kerjaan. Cuma karena flat aja. Tapi tampaknya tuh biasa aja gitu. Penyayang orangnya, penyayang banget. Penyayang dan ya kalau salah ya ngaku. Apa adanya. Apa adanya. Cuma nggak bisa mendramatisir, nggak bisa gitu. Oh, aku pernah baca ini ada artikel gitu
tentang Gading Martin yang sering diputusin cewek-cewek setelah dia bercerai kan, dekat dengan ini itu kan, diputusin karena nggak pernah marah. Iya, jadi menurut orang tuh tidak sungguh-sungguh gitu. Dia tuh Mungkin karena nggak pernah ngelarang gitu kali ya. iya, Jadi penyayang, dia tuh penyayang. menurut orang tuh, kalau dilarang tuh adalah salah satu bentuk perhatian gitu. Tanya aja, sayang kita nggak kenal teman-temannya kan. Kalau kita kenal teman-temannya, coba ceritakan tentang Gading. Pasti sedikit sekali yang ngejelekin dia. Penyayang orangnya, peduli. Mungkin itu penganut orang-orang yang bilang cemburu itu tanda sayang kali ya. Iya. Makanya ketika nggak marah atau nggak melarang, disangka tuh nggak peduli gitu. Padahal bentuk kepeduliannya tuh ngasih kemerdekaan gitu kan. Iya. Nah, jeleknya orang kayak Gading itu kalau benar-benar sudah tidak suka atau sakit hati nggak akan baik. Tapi nggak akan usil. Ya. Udah, jangan harap lagi kita bisa baik kalau dia udah kena ke hati, sakit hati. Nah, itu negatifnya. Tapi enggak gampang sakit hati, benci itu. Berarti nggak gampang suka juga. Ya nggak gampang. Nggak gampang suka. Dia kalau baik gampang. Kalau akrab gampang. Tapi kalau untuk jatuh hati itu tidak sulit. Nah, menurutku dia dengan Gisel ini, dia sangat-sangat amat sayang dengan Gisel ini menurutku. Cuma, ya begitulah dia. Jadi menurutku pada akhirnya berpisah itu ya cuma karena beda. Belum mengenal satu sama lain. Belum mengenal karakter satu sama lain. Terus kalau ada persoalan Gading tuh, wah ini gini-gini, ya udah santai, ntar juga kelar. Nah kayak biasa aja, enggak, enggak. Orang yang enggak paham, langsung panik gitu ya. Kalau orang yang enggak paham Gading, pasti dibilang sombong, pasti dibilang masa bodoh. Ya gitu orangnya begitu doang. Padahal sangat-sangat peduli. Sangat peduli menurutku ke Giselnya. Nah Gisel ini salah pengertian mulu. Manja masalahnya. Salah pengertian. Jadi salah pengertian aja sih menurutku mereka bercerai itu. Susah pula orang menemukan karakter kayak gitu tuh. Menemukan karakter kayak Gading tuh. Jadi sebenarnya harusnya pasangannya tuh merdeka banget ya. Sama aja gini nih. Ada musibah. Nah yang benar-benar sedih itu yang nangis. Menurut orang. Menurut orang yang nangis itu yang benar-benar sedih. Iya. Nah di saat bersamaan ada pula, misalkan ada dua orang yang kena musibah. Satunya nangis, terisak-isak, jerit-jerit, wah itu benar-benar sedih. Satunya cuma senyum. Padahal yang paling terluka itu yang senyum. Yang paling sedih itu tersenyum. Nah itulah Gading. Begitulah wataknya. Nah sedangkan Gisel ini orang yang, kan Gisel ini orang yang ini, nggak bisa diam, nanti ke sana, nanti ke sini. Nah Gading ini ketawa. Apa benar-benar dia suka sama aku, kayak ngebiarin aja. Membiarkannya itu dipikir tuh nggak peduli, nggak perhatian. Menurutku mereka gitu pasangan yang sangat cocok sih, satu sama lain.
menurutku ya. Dan sampai detik ini mereka masih punya rasa sayang, rasa hati gitu. Semoga saja mereka nanti juga ada jalannya bersama mah. Karena menurutku ujung-ujungnya mereka bersama. Ya karena kan dasarnya adalah masih punya rasa dasarnya. Lihat aja setelah dia bercerai nih berdua kan, terus ketemu misalkan di ulang tahun anaknya, kan nggak kelihatan kayak orang Berpisah ya. berpisah tuh. Iya, makanya masih gemes liatnya. Berarti tadi ya yang bikin orang sama-sama punya perasaan tapi susah buat menyatu tuh salah satunya belum kenal. Ya belum kenal, terus Belum kenal memaksa karakter satu masing-masing sama tuh lain. memaksa untuk si perempuannya pengen laki-lakinya kayak yang apa yang dia inginkan, si laki-lakinya pengen kayak perempuan kayak apa yang dia inginkan. Tapi kalau Gading nggak kayak gitu sih menurut. Enggak, dia ya udah gitu. Penyayang orangnya, yang aku rasa, yang gua rasa sih penyayang. Yang gua rasain, yang gua lihat penyayang. Emangnya bisa menghilangkan perasaan jatuh hati? Perasaan itu nggak bisa ditumbuhkan, nggak bisa juga dihilangkan. Berarti Yang namanya perasaan itu hanya bisa dijaga, biar dia bertambah atau berkurang. Kalau hilang dengan sendirinya. Makanya kan banyak orang ketika patah hati itu melakukan apapun biar hilang, nggak bisa. nah gimana tuh kalau orang yang patah hati mengobati? Ya kalau patah hati berarti perpisahan itu perpisahan yang nggak diinginkan. Kalau perpisahan yang diinginkan tidak akan berpatah hati. Nah, dan terjadinya perpisahan itu karena keegoisan. Nah, coba pikir, lebih mementingkan keegoisan apa mementingkan apa yang dirasa? Kayak kasus ini ya, Reza, Lesti Lesti. Bilar. Ya, entah kenapa ya yang gua rasa tuh rata-rata orang jatuh cinta tuh pada akhirnya selalu merasa istimewa. Sehingga ingin diistimewakan. Dia yang ngajak pacaran, dia pertama kali yang jatuh cinta, tapi dia yang nuntut. Paham nggak? Dirayu sedemikian rupa agar pengalaman ya. Ya kan, misalkan gini. Aku yang mendekatimu. Iya. Aku yang merayumu. Iya. Aku yang berusaha membikinmu yakin. Ketika lo yakin, akhirnya mau. Betul. Tapi akhirnya aku yang nuntut. Iya begitu. Gua yang mau. Ketika lo mau pacaran nih, akhirnya secara prakteknya aku nuntut mulu, ngatur mulu, nuntut mulu. Tadinya selagi masih mendekati itu bijaksana, wibawa, terbuka, apa adanya. Apapun untukmu lah. Gitu. Iya, pokoknya nggak tidur, pokok diselimuti. Iya. Kan baru dekati. Iya. Nah begitu sudah jadi pacar, lo kan, nah kenapa dia nggak kayak kemarin ya? Nah terus lo biasa aja, karena dari awal gue yang deketin lo. Yang lebih parah lagi, makanya gue ketawa. Gue hitung seluruh pengorbanan gue tuh. Padahal dulu, lo jangan ketawa, pengalaman ya. Ya pengalaman ya, jujur aja gitu. Ini ketawa gue tuh udah
nunjukin kejujuran yang sejujur-jujurnya. Maka lo takut kan jatuh cinta atau dicintai itu? Iya, Karena nanti ujung-ujungnya yang tadinya takut. enak, nyaman jadi enggak. Iya, takut kayak kenapa gue jadi tersangka mulu ya gitu. Setiap orang itu mutlak adanya harus jatuh cinta. Harus. Oke. Tapi sayangnya ketika sudah jatuh cinta atau dicintai jadi tidak merdeka. Itu dia. Tapi kalau kasus Gisel sama Gading itu nggak kayak gitu sih. Kayak apa ya? Nggak sampai ke hati dalam sampai ada kebencian gitu-gitu. Cuma beda kalau Gading tuh mengaplikasikan yang namanya perasaan tuh A gitu. Iya. Kalau Gisel itu mengaplikasikan perasaan itu B gitu aja. Ini benar-benar murni karena belum saling kenal karakter satu sama lain. Gading tuh orangnya tuh selalu terlihat biasa aja gitu. Nah ujung-ujungnya sebel pasangannya tuh sebel. Kayak gue lu ding. Iya. Kayak lo Nyengir. Gading Martin. Ini versi ceweknya kayaknya. Selalu dianggap gak serius. Bercanda mulu. iya. Selalu dipertanyakan. Benar-benar nggak sih gitu. Benar-benar gak sih? Padahal udah Cobalah, bukan guling tidak bisa gelembang. seorang Gading tuh Hujan. misalkan untuk merayu, memuji, romantis, tapi nanti ketawa sendiri di dalam hati. Betul sekali. Nah, itu lebih lucu kalau ketawa. Lebih lucu. Aku Masalahnya gini, Gading itu terbentuk sebagai pribadi yang banyak praktek daripada teori. Jadi kepribadian yang lebih banyak praktek. Misalkan aku mau bertemu dia nih, Mas Gading, aku punya rencana gini, nanti gini. Nah nanti paling pertanyaannya, coba mana prakteknya? Nah gitu orangnya tuh. Ngelihat prakteknya. nggak banyak konsep. Nggak banyak konsep, nggak banyak teori orangnya tuh. Aku tidak, aku cuma lihat dia di TV, nggak kenal kan. Tapi menurutku nggak banyak rencana itu, nggak banyak perencanaan. Tahu dibuat aja. Nanti kalau ibaratnya ada kegagalan baru dimusyawarahkan, diulang, nah gitu. Bukan orang kayak gitu dia tuh. Kerjain aja dulu deh. Makanya kan dia punya PH ya, Kui Entertain itu. Iya. Tapi dia pribadi kan terlihat biasa aja kan orangnya. Iya. Kayak bukan punya dia. iya. Gitu orangnya tuh. Orang yang banyak praktek emang begitu. Nah sedangkan di dalam percintaan itu mayoritas orang itu berteori dan berkata. Mas Gading kita tos dulu dong. Aduh. Rata-rata orang pacaran tuh berteori dan berbicara, berucap. Iya. Masih mending dia ketawa ya kalau disuruh Nah lo kalau romantis, kalau lo mengucapkan kata-kata romantis gitu, perhatian, selamat siang, malam, petang, sore gitu kan. Gua gatel-gatel lebih parah, langsung kayak gatel gitu, kayak alergi. Nah kalau Gisel itu menurutku tidak nuntut jauh.
ya walaupun low flat mbok sekali-kali gitu nah. Iya, Jadi iya. masih dalam batas kewajaran. Oke, gitu. oke. Gitu. Sekali-sekali Makanya dong. kan kenapa sampai hari ini kan mereka akrab. Iya, Mereka terlihat tidak kayak orang yang nggak berpisah gitu. iya, iya. Karena ya sama aja kayak misalkan satu hari itu cemberut mbok sekali aja senyum lah gitu. Jadi masih punya batas kewajaran gitu. Tapi memang perpisahan mereka yang biasa aja. Maksudnya hanya sekedar heboh diberitakan gitu. Iya. Tapi Nggak tidak ada sengketa ini itu nggak ada kan? Nggak ada. Kayak nggak bercerai ya kalau bahasa sinetronnya pisah ranjang gitu. Iya. Iya. Kayak nggak, ya kayak. Tapi ngadepin orang yang banyak prakteknya tuh emang begitu. Hidupnya banyak lebih kepada praktek gitu, bukan teori. Aduh. Apakah perasaan hati yang tertinggal bisa menjadi alasan orang untuk menjalin dengan orang yang baru? Nah iya itu tadi, itu malah bahaya. Maksudnya gini, banyak orang kan, bagiku ini ya, sebelum ku jelaskan, satu-satunya yang nggak bisa dilogikakan dalam hidup ini adalah perasaan. Misalkan gini, kita berpisah dengan seseorang, tapi kita masih punya hati dengan seseorang itu. Nah terus kita mencoba untuk mencintai orang lain dengan harapan hilang. Iya. Nah itu kan logika. Iya. Nah justru ketika kita berpisah, kenapa masih ada hati? Berarti pisahnya tuh bukan benar-benar. Kalau kita pisah dengan benar-benar, perasaan tuh hilang dengan sendirinya. Berarti pas berpisah tuh belum benar-benar Ya, yakin. belum benar-benar, bukan karena hatinya, tapi hanya karena misalkan satunya suka ngomong, satunya nggak suka ngomong. Contohnya kayak gini ya. Ya, satunya misalkan hobi olahraga, satunya hobi nari, berantem. Satunya hobi main film, satunya hobi nyanyi, berantem. Satunya pengen di rumah aja, satunya pengen keluar rumah, berantem. Coba kalau tukar-tukaran aja kan, sesekali temanin istrinya yang suka di rumah, istrinya dia yang suka di rumah, sesekali temanin suaminya yang suka keluar rumah, gitu kan. Ya kerjasama sih bagaimanapun, rumah tangga itu kerjasama. Jadi ketika lo suka sama gue suka sama lo, terus kita pacaran, biar hubungan kita ini jadi baik, kita harus kerjasama. Jangan saling minta, jangan saling tuntut, jangan saling ngatur. Tapi saling melengkapi, biar sampai ke tujuan berkali-kali itu. Dan jangan sering-sering berhayal. Nah, aku beliin lo, misalkan aku beliin lo makanan. Ini ku contohkan aja, jangan ketawa dulu. Nanti ketawa itu. Aku beliin lo makanan. Gih makan gih, nih lo suka capcay kan? Makanlah. Nah lo tuh istriku atau pacarku. Terus? Jauh lebih menarik ketika ku pegang tangan, ku katakan cinta daripada ku belikan makanan tadi. Ngerti gak sih? Ngerti. Kenapa ya dia ya? Padahal aku capek-capek beli makanan. Dalam hatimu pasti bukan itu yang kubutuhkan. Iya. Tapi kamu kekasihku. Aku yang paling aku ini. Iya, gitu. Yang
Gak bisa gue nyontohin karena aku satu genre sama Mas Gading Martin Iya. ya. Gak bisa aku kayak gitu. Nah cuma kalau Gading tuh emang nggak terlihat gitu-gitu aja. Tapi Gading kan cowok kan. Ya masih wajar. Jadi ya di mana-mana Terus ini lebih ditambah enak. lagi Gisel tuh tipe orang yang gampang terpengaruh gitu. Gampang. Jadi orang kayak Gisel itu ditentukan oleh siapa temannya. Aku tidak merasa baik Gading maupun Gisel tuh misalnya ada kebencian mereka tuh satu sama lain, menurutku tidak ada. Nah kalau yang berpisah, benar-benar berpisah tuh. Ya benar-benar misalkan secara hati menjadi biasa aja, secara perasaan menjadi biasa aja. Walaupun sudah mencoba untuk tidak biasa aja. Dan akhirnya ada kesadaran bahwa memang aku sudah tidak bisa aku menganggap dia suami yang Tapi benar. nggak ada keributan. Nggak ada gitu keributan, tapi kok aku merasa lebih nyaman ya kalau dia jadi temanku. Satunya juga begitu gitu. Berarti Gading dan Gisel nih pasangan yang serasi. Serasi lah. Karena Giselnya nggak ada kebencian dengan Gadingnya. Gadingnya juga begitu, tidak ada kebencian. Nggak ada sih, aku nggak ngerasa misalkan kayak ya karena beda ini aja, beda praktek aja udah. Satunya misalnya prakteknya maunya begini, satunya maunya begitu. Pesan untuk Gading dan Gisel. Ya semoga bersama lagi sih. Dan kalaupun aku bilang semoga kalian bersama lagi, tentunya kalian akan ngerti atas dasar apa aku ngomong kayak gitu. Bukan sekedar menyuruh, tidak punya hak pula menyuruh. Tapi kebetulan aku bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Dan yang aku rasakan ini, yang gua rasain ini, menurut gua akan jadi, menurutku akan jadi baik ketika mereka bersama. Karena mereka tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada pula ribut harta gono gini kan mereka bercerai. Dengar nggak? Enggak kayaknya. Enggak ada. Banyak masalah justru bukan pas banyak kabar-kabar kan. Berita-berita nggak enak tuh justru bukan pas mereka Bersama. Tentang mereka berduanya, justru pas menjalin sama orang masing-masing gitu. Gisel pun pribadi, walau mungkin, bukan mungkin sih, walau dia udah kenal siapa-siapa ya, ini menurut gue. Ya dia nyaman kan, dan dia belum ketemu rasa nyaman kayak gitu menurutku selain sama Gading. Gadingnya sendiri menurutku dari awal kenal Gisel kemudian bersama, ya tetap aja dia menganggap Gisel yang sama. Walau banyak kita semua tahu kan, melalui tapi dia tetap aja berita-berita. menganggap Gisel tuh Gisel yang sama gitu. Jadi kalau aku ngomong semoga bersama, ya tentunya kalian mengerti lah dengan apa yang ku sampaikan ini. Itu aja. Oke. Mengerti atau tidak? Suka atau tidak? Setuju atau tidak? Semua tergantung sudut pandang.
Saya Birgi Putri dan Ferry Boy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!